Oke, nah final Piala Dunia Qatar 2022 sudah berakhir. Dan itu jadi penutup dari segala euforia sepak bola Piala Dunia 2022 di musim kali ini. Dan ini menurut gua kemarin final-final yang paling menegangkan selama gue menonton suatu kompetisi atau suatu piala atau apapun itu namanya. Ini kemarin itu final yang paling tegang, yang paling sekaligus paling ketat juga yang pernah gua tonton. Salah satunya seenggaknya gitu ya. Nah, di sini ada dua bintang yang bersaing, yang merebut perhatian semua kalangan, semua penikmat sepak bola. Messi dan Mbappe nggak bisa dipisahkan dari pertandingan ini gitu. Dan menurut gue secara personal Mbappe sebenarnya uh, individual ini dia lebih menonjol ya. Sementara Messi sudah berhubungan dengan usia juga, jadi lebih dia menggerakkan kerjasama timnya dan itu sebenarnya ini versi Messi versi terbaik yang pernah gue lihat ya. Zaman dulu kalau gue membandingkan antara Messi dulu dan sekarang, kalau dulu jauh lebih individualis gitu, kalau sekarang lebih pada teamwork, jauh lebih kerja sama tim ya. Dan itu sebenarnya cara permainan Messi yang paling gue sukai sejauh ini. Di final kemarin itu gue sangat menikmati banget hasil pertandingannya dan gue kira ini akan menjadi pertandingan yang cukup mudah untuk Argentina setelah mereka unggul 2-0 ya. Dulu di lewat penalti Lionel Messi dan juga Angel Di Maria ujung babak pertama, tapi ternyata yang ini mengejutkan gue ini adalah mampu dibalas Prancis dengan hanya waktu kurang dari 2 menit. Nah, ini salah satu pertandingan yang luar biasa menurut gue, apalagi di perpanjangan waktu, meskipun ya hasil dari 3-sama itu sempat 3-2 ketika Messi menyelesaikan bola liar, tapi dibalas lagi dengan Mbappe lewat penalti lagi. Tapi secara keseluruhan ini pertandingan yang paling menarik yang pernah gue tonton selama gue menonton sepak bola ya. Ya terlepas karena mungkin ini penilaian subjektif, di luar derby della Madonnina sih sebenarnya ya. Nah, di pertandingan kemarin itu sebenarnya gue akan mengulasnya dari secara keseluruhan ya. Dari sejak mulainya Piala Dunia Qatar hingga kemarin final. Nah, sebagaimana yang gue tayangin di video sebelumnya, bahwa di Qatar itu banyak kritikan ketika menggelar Piala Dunia, oke? Okay? Nah, tetapi Qatar membuktikannya dengan penyelenggaraan Piala Dunia yang menurut gue sih luar biasa ya. Dari segi fasilitas kita nggak usah pertanyakan kredibilitas mereka, meskipun ada kekurangan di sana sini ya. Ya seperti misalkan fasilitas penginapan ya yang jadi paling disorot itu. Ada penginapan yang beberapa yang nampaknya kurang layak dan segala macam, tetapi ada fasilitas yang luar biasa yang mungkin baru sekarang juga dinikmati oleh penggemar sepak bola sambil menonton Piala Dunia gitu ya. Di sisi lain juga banyak yang menghubungkan antara Qatar ini mensyiarkan Islam ya. Itu menurut beberapa pandangan para ulama. Gue nggak menampik hal itu, tetapi gue juga tidak ingin terlalu menyangkut pautkan ke dalam ranah agama ya. Apapun itu, ya mereka Qatar menonjolkan keislamannya karena memang mau tidak mau kita harus akui bahwa daerah-daerah Timur Tengah itu identik dengan eh, agama Islam ya. Nah, dan bahkan ketika pembukaan mereka membacakan ayat suci Al-Qur'an bahkan berkali-kali, terutama di surat Al-Hujurat itu yang sangat terkenal, yang sebenarnya itu bisa jadi referensi yang untuk ini ya, untuk hidup berdampingan satu sama lain gitu. Hanya sekali lagi gue tidak ingin terlalu menghubungkan Piala Dunia ini ke ranah agama, meskipun kita tidak bisa menampik bahwa ada ya pengaruh agama di situ gitu. Dan berkali-kali kritikan dari Qatar itu adalah karena ini mungkin suatu persyaratan yang cukup berat ya bagi orang Eropa, di mana alkohol dilarang dijual di sekitar stadion, dan larangan ada LGBT di Qatar gitu ya. Dan tidak boleh ada pasangan di luar nikah gitu ya. Hanya sebenarnya kalau kita, dan bahkan
Jerman sampai melakukan protes menjelang, pertandingan gitu ya. Dan ini menurut gue sih sebenarnya terlalu, eee, apa ya, terlalu menghubungkan antara antara hal sepak bola dengan di luar sepak bola. Sehingga akhirnya ya Jerman sendiri harus kena batunya gitu ya, karena terlalu sibuk menguruskan hal-hal di luar teknis sepak bola, akhirnya mereka malah harus terima kenyataan tidak bisa lolos ke fase berikutnya. Dan hal-hal seperti ini menurut gue sih sebenarnya nggak layak menjadi sorotan ya. Nggak layak menjadi sorotan kenapa? Sebenarnya jadi setiap negara, setiap benua itu pasti mereka memiliki kultur dan budaya masing-masing gitu. Nggak bisa misalkan bangsa Eropa memaksakan kultur mereka ke Asia, begitu juga sebaliknya nggak bisa kultur Asia memaksakan diri ke Eropa atau sebagai macamnya gitu ya. Dan ini di Asia dengan adat ketimuran, tentu Eropa yang datang ke Asia itu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Sama halnya ketika kita berkunjung ke Eropa harus bisa menyesuaikan diri juga kita untuk di lingkungan yang baru seperti mereka gitu kan. Dan sebenarnya ini erat kaitannya dengan beberapa hal-hal negatif di Qatar ya. Ya, sebenarnya ini juga pernah gua bahas juga di video sebelumnya. Namun apapun itu, secara keseluruhan menurut gua ini adalah salah satu Piala Dunia edisi terbaik yang pernah gua lihat. Banyak banyak kejutan-kejutan yang terjadi di Piala Dunia kali ini, sehingga ini tidak pantas disebut sebagai Piala Dunia terburuk gitu ya. Nggak pantas Piala Dunia 2002 ini sebagai Piala Dunia terburuk, meskipun bukan juga yang terbaik gitu. Kalau bukan yang terbaik, oke kita masih bisa terima, tapi kalau dibilang terburuk, come on, Piala Dunia masih ada beberapa depan, nggak bisa menjadi ini adalah Piala Dunia terburuk gitu ya. Dan dengan segala fasilitas yang berhubungan dengan sepak bola, tidak ada alasan lagi untuk kita mengatakan ini adalah fasilitas yang buruk. Gitu. Adapun kekurangan di sana sini, gue kira di setiap negara pasti ada kekurangan dalam penyelenggaraan suatu hal. Gak bisa kita menuntut suatu suatu negara atau suatu wilayah dengan kesempurnaannya gitu ya. Karena pasti ada kekurangan di sana sini gitu. Saksikan gimana kejutan yang terjadi. Yang pasti em, beberapa favorit juara di laga-laga awal itu kalah. Yang paling populer adalah Argentina kalah dengan Arab Saudi, Jerman kalah dengan Jepang, dan lain sebagainya macamnya. Tim-tim unggulan banyak yang nggak meraih hasil maksimal. Nah, masuk ke masuk ke babak sistem gugur, ada yang nggak kita sangka-sangka adalah Maroko melaju dengan melesat sampai ke semifinal. Jadi tim Afrika pertama yang yang pernah menginjakan kaki di semifinal Piala Dunia. Maroko. Siapa yang menyangka Maroko bakal bisa melaju sampai situ? Siapa pula yang menyangka Iran bisa mengalahkan Wales di fase grup? Gue 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 sebagai pecinta Timur Tengah pun gak menyangka Maroko bisa memberikan perlawanan lah sampai semifinal. Oke, mereka akhirnya menjadi juara keempat gitu, menjadi juara keempat, ya itu menyamai torehan dari Korea Selatan waktu Piala Dunia diselenggarakan di Korea Jepang tahun 2002 dan itu juga menjadi prestasi terbaik dari tim benua Afrika ya. Nah, sebagai peringkat keempat Piala Dunia. Dan yang gua gak nyangkanya itu diraih oleh Maroko. Gitu. Sebuah tim yang sebenarnya baru aja ke Piala Dunia, merasakan Piala Dunia itu di Piala Dunia 2018 di Rusia. Pelatihnya adalah Hervé Renard yang melatih Arab Saudi yang bisa mengalahkan Argentina. Gitu. Jadi ini apakah ini suatu perkembangan pesat di Afrika? Menurut gua iya. Bagaimana Maroko bisa melaju dengan begitu kencang sampai semifinal gitu ya. Dan apakah ini bisa dipertahankan? Nah, itu konsistensi yang sangat sulit. Dan gue sangat respect terhadap Maroko. Bahkan gue eh, mengomentari postingannya Yasin Bono dengan menggunakan bahasa Arab yang semampu gue gitu ya. Gue bilang di situ adalah Maroko mm, Maroko sudah melakukan yang terbaik. Maroko adalah tim terbaik menurut gue. Dan
ya meskipun dengan secara permainan sebenarnya secara kualitas dan segala macam memang masih kalah dengan, Eropa, tapi seenggaknya ini ada perkembangan lah bagi Maroko, gitu. Dan akhirnya, Maroko harus kalah juga di Kroasia, tetapi kita semua tidak bisa menyaksikan bahwa kita semua respect pada Maroko. Kroasia yang akhirnya dapat, peringkat ketiga layak juga mendapatkan hal itu. Meskipun Kroasia menurut gue bisa melakukan hal yang lebih dari itu. Dan Maroko pun bisa diberikan peringkat ketiga atas penampilan mereka. Tapi ya intinya Maroko itu sudah sangat maksimal. Hingga akhirnya di Prancis mungkin ini menjadi penghapus kutukan ya. Bagaimana selalu ada mitos bahwa juara bertahan selalu gugur di fase grup, dan itu berlaku dari beberapa edisi yang lalu. Tetapi Prancis membuktikan bahwa tidak seolah-olah menghapus kutukan itu dengan terus melaju sampai final dan nyaris mempertahankan gelar juaranya. Menurut gue nyaris ini karena sampai adu penalti ya. Adu penalti itu lucknya gede banget gitu ya. Jadi kita tidak bisa lagi menyalahkan soal Prancisnya, tidak bisa menyalahkan lagi Deschamps-nya, dan ini ya memang mungkin ini ya katakanlah harinya Argentina lah seperti itu. Final itu gue memuji kejelian Deschamps ya. Kejelian Deschamps itu ketika mengganti Giroud Giroud dengan Thuram, lalu Dembele dengan Colomwani. Dan sebenarnya gue sempat pesimis juga gitu ya. Eh, ketika Dembele itu dari keluar, tapi ternyata memberikan permainan yang luar biasa. Nah ini suatu bukti kejelian seorang pelatih yang harus bisa dimanfaatkan, yang harus bisa dimaksimalkan oleh sebuah tim, atau kejelian seorang pelatih yang harus bisa dituangkan untuk meramu sebuah tim eh, yang bisa menjadi bermental juara. Prancis meskipun kalah membuktikan mental juara mereka dengan tertinggal 0-2 bisa dikejar 2-2 dalam waktu kurang dari 2 menit. Ya, meskipun gol penyama kedudukan tiga-tiganya berbau keberuntungan dengan adanya penalti, tetapi menurut gue gol ketiga Argentina pun sedikit berbau keberuntungan. Kenapa sedikit berbau keberuntungan? Karena eh, karena sapuan yang kurang bersih dari Hugo Lloris gitu ya, secara tidak sengaja kena ke Messi. Messi tinggal mengeksekusi dan ada back Prancis yang di gawang itu yang sudah sangat maksimal juga untuk mencegah gol itu terjadi. Tapi sayang sudah melewati garis gawang. Jadi meskipun itu berbau kemelut gitu ya, tetapi eh, memang sedikit ada berbau keberuntungan juga. Ya, inilah sepak bola nggak bisa diprediksi ya. Dan sebenarnya juga Prancis bisa menambah gol berkali-kali, bahkan lewat Colomwani di pertandingan di detik-detik akhir yang untung aja diselamatkan Emi Martinez. Jadi ini pertandingan yang sangat layak untuk dari segi hasil, dari segi apapun gitu. Meskipun dari siapa pemenangnya, ya itulah membuktikan siapa yang harus menang di hari itu. Tidak selalu tim terbaik bisa meraih gelar juara, tidak selalu juga eh, tim dengan penampilan yang baik bisa memberikan kemenangan. Inilah sepak bola yang gak bisa diprediksi gitu. Dan secara keseluruhan, dan nanti Piala Asia 2023 pun kembali berlangsung di Qatar ya. Artinya Qatar ini bakal terus berkembang menjadi suatu negara yang nanti akhirnya menjadi tujuan wisata ke depannya. Karena sudah banyak yang mengenal Qatar. Beberapa tahun lalu kita tidak tahu apa itu Qatar, di mana itu Qatar. Meskipun gue sudah tahu tahun-tahun yang lalu sejak gue masih kecil ya. Namun untuk beberapa orang pasti belum tahu Qatar itu di mana gitu. Nah, dengan momen Piala Dunia ini semakin banyak orang yang tahu seberapa indahnya Qatar itu gitu ya. Atau seberapa eh, bagaimana rasanya menginjakkan kaki di Qatar. Terlepas dengan segala eh, carut marutnya, terlepas dengan segala pemberitaan negatifnya, terlepas dengan beberapa kritikan-kritikan terhadap fasilitas-fasilitas terutama penginapan ya. Ya, tapi secara keseluruhan ini adalah
Piala Dunia yang luar biasa megahnya gitu ya. Kita lihat beberapa petinggi negara juga seperti dilihat dari IG-nya Bapak Erick Thohir ya. Ada Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki. Dan kita berkali-kali melihat Emir Qatar juga tidak segan-segan untuk hadir di pertandingan Piala Dunia di tengah kesibukan eh, beliau sebagai pemimpin negara ya. Buat lo yang nggak tahu apa itu emir, jadi emir itu sebutan di beberapa negara Timur Tengah untuk seorang raja. Raja dengan emir sama aja, hanya beda penyebutan aja. Jadi di Timur Tengah itu ada beberapa negara yang rajanya itu atau pemimpinnya disebut emir, yaitu selain di Qatar itu ada di Kuwait. eh, Lalu sebenarnya di Uni Emirat Arab pun beberapa emirat itu beberapa negara bagian itu mereka menyebut pemimpinnya emir di semuanya, semua negara bagian itu mereka menyebut pemimpinnya emir meskipun untuk Uni Emirat Arabnya mereka menyebut presiden Uni Emirat Arab. Tetapi di negara bagiannya di keemiran negara bagian di Uni Emirat Arab itu mereka menggunakan istilah emir juga untuk pemimpin wilayah. Seperti Dubai, emir Dubai. Abu Dhabi, emir Abu Dhabi. Seperti itu. Nah, jadi intinya dari video kali ini adalah bahwa jangan sampai kita menyebut Piala Dunia ini adalah Piala Dunia yang terburuk karena ini edisi masih ada beberapa edisi ke depan. Yang pertama, yang kedua, ini adalah buat gue ini adalah Piala Dunia termegah yang pernah ada dengan segala fasilitasnya. Dan yang ketiga, kemarin adalah final tersengit yang pernah gue tonton selama gue menjadi pecinta sepak bola ya. Mungkin ya ada AC Milan Liverpool, tapi waktu itu gue masih SD ya, belum mengamati sepak bola waktu itu. Dan sekali lagi, ini adalah Piala Dunia yang menurut gue paling banyak menarik perhatian orang. Meskipun dengan pemberitaan negatifnya, meskipun ada berita buzzer dan segala macam. Namun, kita ambil positifnya aja dari penyelenggaraan Piala Dunia ini. Meskipun memang kalau dari sebut garing, memang terkesan garing ya. Terkesan garingnya itu dari segi, misalkan dari lagu pengiringnya, dari beberapa hal yang mungkin terlihat garing atau mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, tetapi atau mungkin bahkan dari waktunya yang banyak dikritik. Namun gue mengambil posisinya adalah ini adalah Piala Dunia gitu ya. Yang artinya semua negara di dunia katakanlah gitu berhak mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dengan dengan menyesuaikan di mana Piala Dunia itu diselenggarakan gitu. Jadi dan ini sudah disepakati gitu kan ya. Jadi tidak pantas kita tidak pantas kita menuding hanya dari salah satu sudut pandang bahwa ini bukanlah Piala Dunia terbaik. Ya mungkin bukan Piala Dunia terbaik, tapi disebut terburuk pun kita tidak bisa mengatakan itu. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. See you.